Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pasar modal itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian dan tujuan manajemen pasar modal. Manajemen pasar modal adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam mengelola dan mengawasi aset dan kewajiban jangka pendeknya untuk memastikan kelancaran operasi sehari-hari. Jadi pengertian dari manajemen pasar modal adalah suatu proses pengelolaan aktivitas lancar yang meliputi kas, piutang, penyediaan dan kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan memastikan kelangsungan operasional perusahaan serta meningkatkan profitabilitas. Lalu tujuan manajemen pasar modal adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki keseimbangan yang tepat antara aset dan kewajiban jangka pendeknya, sehingga operasi sehari-hari perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari manajemen pasar modal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah kas dan sumber daya yang cukup memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar tagihan dan membiayai persediaan. Selain itu, manajemen pasar modal juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan dan meminimalkan pembiayaan modal. Selanjutnya, komponen pasar modal kerja. Dalam komponen modal kerja ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, pendahuluan. Jadi modal kerja adalah jumlah uang yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasinya sehari-hari. Komponen modal kerja mencakup kas, piutang, persediaan, dan kewajiban lancar. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang komponen modal kerja dan bagaimana mereka mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya, kas. Jadi kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan. Ini termasuk uang di bank dan dalam bentuk lainnya yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Kas sangat penting untuk menjalankan operasi sehari-hari dari perusahaan, seperti membayar gaji karyawan dan tagihan supplier. Lalu piutang. Jadi piutang adalah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak ketiga lainnya. Ini menjadi ketika perusahaan menjual barang atau jasa pada kredit. Piutang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan karena perusahaan tidak menerima uang tunai saat transaksi terjadi. Dan ini dapat persediaan barang yang memiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam operasi bisnis. Penyediaan termasuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Penyediaan yang terlalu banyak dapat mengikat modal kerja dan mempengaruhi arus kas perusahaan. Dan yang terakhir, kewajiban lancar. Jadi kewajiban lancar adalah hutang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Ini termasuk tagihan yang belum dibayar, gaji yang harus dibayarkan, dan hutang bank yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Waktu lancar mempengaruhi arus kas perusahaan. Perusahaan harus membayar hutang-hutang ini pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, analisis modal kerja. Analisis modal kerja adalah suatu metode untuk mengukur efisiensi dan aktivitas pengolahan modal kerja dalam suatu perusahaan. Analisis modal kerja terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan modal kerja. Dalam analisis modal kerja ini memiliki rasio-rasio, diantaranya ada rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menggunakan aset lancar. Contohnya rasio current ratio dan quick ratio. Lalu ratio aktivitas, yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancar. Contohnya adalah rasio pergantian piutang dan rasio pergantian penyediaan. Dan ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dengan menggunakan aset lancar dan tidak lancar. Contohnya adalah rasio debt to equity dan rasio total debt to total aset. Selanjutnya, strategi manajemen modal kerja. Strategi manajemen modal kerja adalah langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengelola modal kerja menggunakan dengan cara yang efektif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjaga likuiditas yang memadai, mengoptimalkan penggunaan aset, dan menghindari masalah keuangan. Strategi manajemen pasar modal yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen penyediaan. Yang dimaksud adalah mengoptimalkan tingkat penyediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta menerapkan metode manajemen penyediaan seperti just in time
atau ABC analisis, lalu manajemen piutang, yaitu mengoptimalkan kecepatan penerimaan pembiayaan piutang dan menerapkan kebijakan kredit yang ketat dan melakukan pemantauan terhadap piutang yang belum tertagih. Dan yang terakhir manajemen cash, yaitu mengelola, mengeluarkan dan menerima cash dengan efisien serta menerapkan kebijakan pengeluaran yang ketat dan melakukan pemantauan terhadap arus kas perusahaan. Selanjutnya materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jadi manajemen model kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan mengelola model kerja secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan mengurangi risiko kebangkrutan, seperti meningkatkan produktivitas. Dalam manajemen model kerja yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan mengelola aset lancar dan kewajiban lancar, perusahaan dapat mempercepat arus kas dan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko keberangkutan. Jadi manajemen modal kerja juga dapat membantu perusahaan mengurangi risiko keberangkutan dengan memastikan bahwa aset lancar selalu mencukupi untuk memenuhi kewajiban lancar. Dengan mengelola kas dan penyediaan dengan baik, perusahaan dapat menghindari masalah likuiditas yang dapat menyebabkan keberangkutan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.